Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nisa Rahmawati dengan stambuk A1L1 19022 dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai cara menghitung energi dari satu molekul gliserol. Baiklah, mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari video berikut ini. Bagaimanakah cara menghitung energi dari satu molekul gliserol? Materi pertama yang akan saya bahas yaitu lemak. Perlu kita ketahui bahwasanya lemak merupakan lipid yang terbentuk dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak. Asam lemak penyusunnya umumnya memiliki 16-18 atom C. Rangka karbon pada asam lemak yaitu ikatan antara CH bersifat nonpolar. Hal inilah yang menjadi penyebab lemak tidak larut pada air atau biasa disebut dengan hidrofobik. Gabungan gliserol dengan 3 asam lemak sering juga disebut dengan nama trigliserol atau trigliserida. Asam lemak yang berikatan dengan gliserol melalui ikatan ester dan terjadi melalui reaksi dehidrasi atau pelepasan molekul air setiap penggabungan asam lemak. Trigliserida adalah asam dari asam lemak dan alkohol trifungsional disebut sebagai gliserol. Trigliserida mempunyai nama lain triasil gliserol atau biasa disebut triasil gliserida. Gliserol mempunyai 3 buah gugus fungsi alkohol, terdiri dari gugus hidroksi OH dengan nama lain 1,2,3 propanatriol. Dengan demikian, untuk dapat bereaksi membentuk sebuah ester dengan melangsungkan esterifikasi, gliserol membutuhkan 3 asam lemak. 3 asam lemak dalam hal ini tidak boleh sama. Faktanya, 3 asam lemak yang berbeda dapat melangsungkan reaksi dengan gliserol. Sintesis trigliserida mempunyai penerapan reaksi pembentukan ester. Untuk menulis struktur trigliserida, yang harus diketahui adalah struktur gliserol dan struktur asam lemak penyusunnya. Karena gliserol mempunyai 3 buah gugus hidroksi OH, maka diperlukan 3 buah asam lemak untuk membentuk satu ester. Secara sederhana, reaksi pembentukan trigliserida adalah pemutusan beberapa ikatan dan membentuk ester dan hasil samping berupa air. Sebagai contoh adalah pembentukan trilauroglycerol. Pertama, ikatan COH dari asam lemak dan ikatan OH dari gliserol terputus. Dengan demikian, OH dari asam lemak bergabung dengan H dari gliserol membentuk H2O atau biasa disebut air. Selanjutnya, oksigen gliserol akan membentuk ikatan dengan asam lemak sehingga membentuk sebuah gugus ester. Keseluruhan proses terulang sampai 3 kali membentuk 3 buah gugus fungsi ester dan 3 buah molekul air. Seperti yang tertera pada gambar, merupakan proses pembentukan energi dari gliserol. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan 1 gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini akan masuk ke dalam rantai respirasi membentuk hidroksi aseton fosfat, yaitu suatu produk dalam jalur glikolisis. Reaksi-reaksi kimia dalam metabolisme gliserol akan dikatalisir oleh enzim asil CoA sintase atau tiokinase. Gliserol dan asam lemak diperoleh dari hasil pemecahan trigliserid melalui proses lipolisis
di mana gliserol ini merupakan suatu ikatan 3 karbon seperti pirufat, akan tetapi mempunyai susunan H dan OH pada karbon yang berbeda, memasuki jalur metabolisme di antara glukosa dan pirufat dan dapat diubah menjadi glukosa atau pirufat. Pirufat ini kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA untuk kemudian memasuki siklus TCA. Sebagian besar lemak alami terdiri atas karbon dalam jumlah genap, biasanya 16 atau 18 karbon. Asam lemak mula-mula akan dipecah melalui proses oksidasi ke dalam unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Tiap pecahan 2 karbon ini akan mengikat satu molekul CoA untuk membentuk asetil-CoA. Nah, proses perubahan asam lemak bebas menjadi banyak molekul asetil-CoA sering dinamakan dengan beta oksidasi. Setiap molekul asetil-CoA akan memasuki siklus TCA, seperti halnya yang dilakukan glukosa. Setiap kali unit 2 karbon pecah dari molekul asam lemak akan dilepas sedikit energi. Bila unit 2 karbon ini kemudian memasuki siklus TCA dalam bentuk asetil-CoA, maka akan dihasilkan energi sebanyak kurang lebih 3 kali lipat. Nah, untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil CoA sintetase atau tiokinase. Dalam oksidasi beta, asam lemak akan masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses, dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus TCA. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak akan dioksidasi menjadi keton. Nah, untuk menghitung energi dari satu molekul gliserol seperti yang telah terpampang pada slide, di mana gliserol akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat, dan ini membutuhkan 1 ATP. Kemudian gliserol 3-fosfat ini akan diubah menjadi asam pirufat, di mana akan menghasilkan 1 NADH dan 1 ATP. Perlu kita ketahui bahwasanya 1 NADH ini sebanding dengan 3 ATP, sedangkan untuk 1 FADH2 sebanding dengan 2 ATP. Kemudian dari asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dan menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya dari asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus TCA atau siklus asam sitrat, dan ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP, sehingga total keseluruhan energi akan menghasilkan 5 NADH tambah 2 ATP tambah 1 FADH, sehingga total keseluruhan energi yang dihasilkan sebesar 19 ATP. Itulah tadi pemaparan materi mengenai cara menghitung energi dari satu molekul gliserol. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.